Kali ini podcast kita akan membahas tentang event organizer. Nah, saya bersama dengan Mas Yoka. Dia ahli banget di bidangnya event organizer di Taspen. Ahli karena pengalaman. Nah, Mas Yoka ngomong-ngomong soal event organizer nih, soal I.O. Nah, ini kan kenapa kita bicara soal I.O. karena ini nggak lepas kaitannya dengan humas ya. Jadi ketika kita ada acara, mau acara internal ataupun dengan acara besar bersama dengan eksternal, itu kan kita juga harus bisa mengerti atau paham di dunia I.O. nih, ya kan? Nah, gimana sih Mas Yoka I.O. pengalaman sebagai menghandle sebuah acara nih? Thank you Devika. Jadi teman-teman terkait dengan event organizer atau acara lah ya, kalau di Taspen ini kita biasanya ada acara apa nih, bla 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 gitu kan. Banyak acara. Pertama kalau yang sering di Taspen adalah misalkan contoh acara ulang tahun, ya kan. Kedua ada rapat kerja nasional. Ketiga ada launching misalkan. Keempat ada MOU, misalkan ada penandatanganan kerjasama dan sebagainya. Nah, banyak hal nih. Nah, pertama yang jelas adalah kita harus tahu dulu nih. Pertama, ini acaranya apa dulu? Temanya apa sih si acara pertama itu? Terus kedua, siapa aja sih yang hadir di dalam nanti acara yang akan kita lakukan? Siapa aja yang hadir? Nah, kemudian yang ketiga, ini setelah kita tahu semuanya, kemudian ada nggak misalkan contoh acara yang mau disisip-sisipin, misalkan atau rangkaian acaranya seperti apa, sehingga kita bisa membayangkan mengenai nanti flow-nya seperti apa. Nah, setelah informasi ini sudah menyeluruh, kita dapat kemudian yang pasti pertama adalah pembagian tim ya. Pembagian tim itu harus ya, karena kita nanti akan kerja bareng-bareng nih. Timnya harus dibagi nih, misalkan ada yang ngurusin VIP handling misalkan, terus ada yang ngurusin publikasi, ada yang ngurusin mengenai properti, ada yang ngurusin mengenai sound, terus kemudian lighting dan sebagainya. Itu kan itu jadi satu paket kan. Nanti ada juga yang bertugas sebagai state director, kemudian state manager. Itu juga harus kita tentukan siapa yang bertugas, voting orangnya. Dan jangan lupa juga nanti properti yang kita gunakan, kayak perlengkapan misalnya heady talkie, kemudian stopwatch, ada timekeepernya kan. Pasti kalau ada acara-acara itu kan pasti ini cut nih udah melewati batas nih jamnya, bla bla bla. Itu juga harus dipersiapkan dengan baik kepada teman-teman semuanya. Jadi yang penting adalah kita tahu dulu konsep acaranya. Setelah tahu adalah pembagian tim. Setelah pembagian tim baru nanti kita akan bicarakan mengenai konsepnya seperti apa sih. Misalkan konsep acaranya itu maunya hanya seremoni atau nanti ada hiburan atau ada apa lagi nanti sambutan dan sebagainya. Itu juga harus kita mapping dengan baik lah intinya. Bahkan nanti kayak misalkan ada sambutan dan sebagainya itu juga harus ada yang handling nih, misalkan protokol dan sebagainya atau ada yang bagian handling semuanya lah terkait dengan acara yang mau kita prepare, termasuk yang hubungan dengan vendor, misalkan ada vendor ketiga yang kita pakai misalkan. Itu juga harus ada yang handling, sehingga teman-teman ini nanti koordinasinya akan enak gitu. Dan semua kalau sudah ada itu harus ada satu yang menjadi state director atau state manager yang bisa nentukin keputusan-keputusan penting, misalkan Pak ini sudah melewati batas waktu nih, Pak ininya nggak ada dan sebagainya, sehingga state director akan bertanggung jawab terhadap semua event yang kita akan lakukan, seperti itu. Simpelnya seperti itulah. Jadi lebih ke koordinasi, pembagian tim, dan tahu konsepnya seperti apa, sehingga di lapangan itu nggak akan bingung kita nanti, karena sudah clear kan pembagiannya, itu kan. Termasuk yang ngurusin makanan, sesimpel itu kan. Siapa yang ngurusin makanan, nanti siapa yang kebersihan, itu juga harus diperhatikan. Jadi kayak ya ini kan kerja sama tim, apalagi di humas ini teman-teman milenial semua, jadi sebenarnya lebih enak dan lebih asik gitu kan. Dan banyak ide, banyak inovasi, sehingga di lapangan tuh akan menyenangkan. Tapi tinggal tadi harus ada kejelasan konsep tema acara dan pembagian tim yang jelas. Mas, ini kan
berarti garis besarnya kan udah harus mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, plotting orangnya, terus konsep acara. Ya. Kalau bicara tentang flow-nya nih Mas, jadi ketika sudah ditentukan nih kita mau ada acara misalnya ulang tahun, kan, acara ulang tahun perusahaan. Nah, cara penentuan mulai dari penentuan tema, terus panitia, itu flow-nya gimana sampai evaluasi di akhir acara, setelah evaluasi di setelah acara, gimana untuk memperbaiki acara yang kedepannya nantinya, itu flow-nya gimana? Oke, thank you Dave. Jadi kalau di event-event yang gede, misalkan kayak HUT gitu kan, ulang tahun, itu kan sudah ada susunan panitia sebenarnya. Susunan panitia itu udah dibagi nih seksi-seksinya. Ada yang ngurusin acara, ada yang ngurusin publikasi, ada yang ngurusin konsumsi dan sebagainya, perlengkapan dan sebagainya. Nah, dari seksi-seksi itu masing-masing koordinator seksi itu harus mendetailkan ke masing-masing anggotanya. Dulu ke masing-masing anggotanya dulu tugas dan jobnya seperti apa. Nah, nanti setelah clear masing-masing anggota, masing-masing koordinator tadi itu yang akan berkoordinasi nih. Gue udah nyiapin ini, misalkan contoh misalkan kayak di acara nih, misalkan ada HUT. Oke, tanggal berapa HUT-nya, konsepnya seperti apa, artis-artisnya atau pengisi acara siapa aja yang diundang, ada nggak acara-acara lain selain itu, selain liburan misalkan dan sebagainya, itu harus dipastikan dulu nih sama koordinator acara misalkan. Nah, nanti koordinator acara akan membagi ke timnya, siapa yang ngurusin artis, siapa yang ngurusin ini, siapa yang ngurusin properti, siapa yang ngurusin dan sebagainya, ya kan, lighting, sound dan sebagainya. Nah, itu dia harus clear dulu di anggotanya dulu nih. Nah, nanti setelah clear, koordinator ini, setiap masing-masing koordinator akan berkoordinasi lagi bahwa oke, gue udah siap nih dari segi acara seperti ini konsepnya. Nanti kami disupport oleh teman-teman misalkan konsumsi, misalkan perlengkapan. Nah, mereka akan sharing juga apa yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing koordinator tadi. Ya, artinya lebih ke sebenarnya kalau event itu adalah bagaimana kita membagi job dan bagaimana kita berkoordinasi antar sesama. Ya kan? Jadi jangan sampai ada miss, sehingga kalau ada miss itu nanti saling menyalahkan gitu kan. Nah, itu yang nggak kita inginkan lah. Jadi yang harus sebelum mulai acara, pokoknya sebelum mulai acara adalah clearkan dulu semuanya, clearkan dulu pembagian job itu paling penting, kemudian clearkan dulu konsepnya seperti apa. Setelah itu running, ya kan. Nanti kalaupun ada sesuatu di tengah jalan pada saat udah running, tiba-tiba genset mati atau misalkan artisnya telat, misalkan, gitu kan. Nah, bikin deg-degan banget, ya kan, bikin stres. Jadi ibaratnya udah semua udah bagus, tiba-tiba ada kesalahan kecil itu bisa merusak semuanya, gitu kan. Nah, susunan acaranya jadi berantakan. Tapi itu diperlukan lagi seorang penanggung jawab event. Ya, makanya dibutuhkan lagi seorang stage director atau penanggung jawab event. Kalau misalkan tiba-tiba ada artis yang telat, misalkan nanti acara HUT nih lagi running, ada artis yang telat misalkan, dia harus sebisa mungkin cepat untuk membuat plan B. Ya, atau enggak dia udah menyiapkan plan B nih. Oke, yang artis telat nanti aja dia digeser misalkan, paling belakang misalkan. Tapi bagaimana tidak mengurangi dari kemeriahan acara. Jadi penonton itu nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Teman-teman yang nonton itu hanya menikmati. Nah, kita di belakang panggung itu mau kita jungkir balik dan sebagainya itu, yang penting yang kita sajikan adalah semutnya. Soalnya nggak ada apa-apa nih, padahal sebenarnya di belakang panggung itu kita hancur-hancuran misalkan. Udah pusing, gak tidur lah, bla 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 gitu kan, belum makan lah kadang-kadang gitu kan. Tapi bagaimana kita menampilkan kepada masyarakat atau teman-teman yang itu menikmati mereka. Jadi mereka nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Gitu kan. Sebenarnya itu. Tapi kalau sudah semua sebenarnya sih nggak ada problem sih kalau semua sudah sesuai job desk sama pembagian tim yang clear. Itu kayaknya nggak ada problem sih harusnya ya. Ya paling ada 1-2 kecil, tapi itu masih bisa di-handle sih, kecuali yang urgent banget. Nah, ngomong-ngomong soal acara nih ya kan, nggak tidur lah apa tadi. Nah, makan gitu ya. Apa sih yang ngangenin Mas dari sebuah acara itu? Yang ngangenin itu sebenarnya gini, kalau misalkan acara kita sukses, teman-teman menikmati, itu kita tuh seneng sebenarnya, walaupun kita capek, walaupun kita lelah, walaupun kita berantem kadang-kadang sesama
bukan berantem sih, debat di belakang panggung dan sebagainya tuh. Cuma kalau kita melihat antusiasme daripada penonton, daripada teman-teman yang hadir itu, kita tuh udah terobati sebenarnya. Itu yang kadang-kadang ngangenin pada saat kecuali kalau kita misalkan beda kan, kalau kita jadi penonton misalnya gitu kan, itu kan kita nggak akan tahu hektiknya teman-teman panitia yang menyiapkan itu gitu kan. Nah itu yang sebenarnya membuat pengalamannya beda lah ya. Pengalaman beda pasti. Gitu mungkin kan. kalau dari penonton ngelihat euforianya, meriah, megah acaranya, seneng. Gitu kan. Kalau Tapi kita ngelihatnya mereka udah seneng, kita tuh udah luar biasa lah. Alhamdulillah udah lancar dan sebagainya gitu kan. Nah, berarti yang dikangenin yang dikangenin pastinya adalah kebersamaan sih, sesama panitia itu pasti ya. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang seneng, kayak seneng bareng susah bareng lah intinya gitu. Seneng bareng susah bareng, ya semua kerja bareng intinya gitu. Itu yang mungkin dikangenin oleh kita semua kalau misalkan jadi panitia sebuah acara gitu kan, atau event organizer dari sebuah acara. Berarti kalau acara-acara gitu waktunya pun juga variasi ya, tergantung jenis acaranya. Kayak HUT misalnya ulang tahun, mungkin menjadi seorang panitia acara ulang tahun berapa bulan, terus acara yang kayak internal tadi MOU mungkin cuma berapa minggu gitu ya. Ada banyak variasinya, makanya semakin lama kita jadi panitia, misalkan semakin lama kita jadi panitia, berarti semakin sering kita ketemu sama teman-teman panitia kan, artinya chemistry itu akan terbangun. Yang dulunya nggak kenal misalkan jadi lebih akrab, ya kan? Yang dulunya mungkin sudah akrab semakin akrab. Jadi ada sisi positifnya kita jadi seorang panitia event organizer sebuah acara gitu kan, sebuah acara. Jadi kita akan banyak sih sebenarnya positifnya, memperbanyak teman, memperbanyak pengalaman, itu yang pasti. Kan di Taspen sendiri kan juga udah banyak milenial ya Mas ya. Mungkin Sobat Taspen pendengar podcast kita banyak yang tertarik juga untuk join handle event kali ya Mas. Pasti, jadi buat teman-teman di Taspen, di Taspen, kalau mau ada pengalaman kita menghandle sebuah event, pastinya di cabang pasti ada juga ya, teman-teman cabang pasti juga ada gitu kan. Cuma kalau mau mempelajari lebih dalam, pengen tahu yang benar-benar kalau mau handle event seperti apa dan sebagainya itu, walaupun kita juga masih banyak belajar kita masih banyak belajar, tapi alhamdulillahnya kalau di Humas atau di corporate secretary itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menghandle sebuah event. Jadi semakin banyak pengalaman yang didapat gitu kan. Jadi teman-teman yang kalau mau tahu atau pengen handle event, join ke Sekper aja. Join ke corporate secretary. Oke teman-teman, nah ini kan pengalaman dari Korsek ya, dari corporate secretary di kantor pusat, Taspen pusat. Nah, gimana pengalaman teman-teman di kantor cabang atau teman-teman di luar sana di perusahaan masing-masing sebagai seorang humas atau seorang event organizer? Boleh komen ya di bawah. Oke, itu aja kali ya Mas pembahasan podcast kita hari ini seputar event organizer. Makasih banyak udah join di sini, dan untuk teman-teman terus dengarkan podcast kita. Bye bye. Dadah.